Karena pada waktu itu di bengkel teater ada semacam eksodus begitu, banyak anggota-anggota bengkel teater yang kemudian mendirikan sebuah kelompok teater di kampung saya itu, namanya Teater Dinasti. Saya menemani Cak Nun selama itu, saya sambil dengan mengajar sebagai guru. Saya itu menjadi guru, Mas. Guru pegawai negeri, guru kesenian itu, Mas. Kemudian nama saya Kanjeng itu seorang sampai sekarang ya menjadi nama kelompok musik ya enggak masalah di saya. Ketika saya pentas di Jakarta, bapak saya itu sampai nyusul menggunakan kereta senja itu. Ini gue jadi guru, gue jadi guru. Saya malah kaget. Selamat datang kembali di Temu Tamu Podcast. Tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa dengan partner saya, Bung Hayan. Apa kabar, Bung? Baik, Ron. Kali ini kayaknya tamunya Roni nih. Mau kenalin Ron? Siapa Kenalin ya? Iya ya. Ini kayaknya tamunya kita semua nih. Oh, ya. Kali ini beliau adalah seorang seniman yang benar-benar salah satu influencer saya juga, Bung. Ya kan? Main behind Kiai Kanjeng. Dan sosok yang termasuk menemani Cak Nun atau Mbah Nun di perjalanan dengan maya, dengan musikal, dan bahkan teaternya. Langsung kita sambut, persilahkan Pak Nevi Budianto. Selamat datang ke Sugeng Rawuh, Pak. Ya, Sugeng Rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak, kabaripun? Alhamdulillah ya. Sehat ya. Ya sehat, masih dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah ya. Meskipun sudah tidak seperti waktu muda dulu. Kalau ngomongin waktu muda ya Pak ya. Iya. Kalau Roni sempat ya perhatikanlah perjalanan musikal gitu ya Bung ya, Pak Nevi. Di waktu muda dulu, ya. Cerita mulai berkeseniannya itu dari apa langsung dari musik atau sempat di lini yang lain seperti itu Pak Nevi? Ya. Saya ini termasuk berkesenian yang diperjalankan oleh Gusti Allah. Wah, ini konsep diperjalankan Ibu. Sejak kecil saya memang sudah mempunyai kesenangan dengan kesenian ya. Saya senang gambar dulu, senang orek-orek. Alhamdulillah kemudian sampai tua kemudian juga ditakdirkan oleh Gusti Allah menjadi guru gambar. Tapi kemudian seiring dengan waktu saya ketika itu pindah dari kampung saya, kelahiran saya di Notoprajan, saya pindah di kampung di Powinatan. Di Powinatan itu tempatnya di Jalan Brigjen Katamso itu loh. Di THR dulu. THR, Joteng. Di situ saya mulai mengenal yang namanya teater. Saya diperkenalkan di situ. Saya kenal dengan seorang tokoh teater, salah satu anggota bengkel teater namanya Bapak Tertib Suratmo, yang beberapa bulan yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Gusti Allah, sudah meninggal dunia, alhamdulillah. Mudah-mudahan terima arwahnya di sisinya. Amin. Saya orang yang pertama kali memperkenalkan saya dengan namanya kesenian teater di situ. Nah, di teater itulah saya mulai mengenal apa yang namanya seni berperan dan sebagainya. Dan waktu itu kemudian Yogyakarta teater baru regeng-regengnya gitu. Di mana ada suatu kegiatan rutinan setiap bulan namanya arisan teater. Baru tahu saya Pak. Nah itu ada kelompok-kelompok teater yang mewakili kampung-kampung di Yogyakarta. Bahkan ada juga kelompok-kelompok teater yang diwakili dari sekolahan-sekolahan, bahkan universitas. Itu setiap bulan sekali itu pentas di suatu tempat, tempatnya bergilir. Tempatnya bergilir di situ. Jadi bulan ini nanti tempatnya di Kang Sena di situ. Dan tempatnya tidak di gedung kesenian, ada di halaman rumah, ada di pinggir kali dan sebagainya, macam-macam itu. Ada di sebuah aula sekolahan dan itu. Nah di teater itu karena rumah saya tinggal di kampung di Powinatan, saya mengenal dengan saya masuk di sebuah kelompok teater namanya Teater Dipo yang ngasuh Pak Tertib Suratmo almarhum itu. Nah itulah. Nah, Teater Dipo kemudian seiring dengan perkembangan waktu berubah menjadi Teater Dinasti. Kenapa namanya Teater Dinasti? Karena pada waktu itu di bengkel teater ada semacam eksodus begitu, banyak anggota-anggota bengkel teater yang kemudian mendirikan sebuah kelompok teater di kampung saya itu,
namanya teater dinasti. Karena apa? Karena kok namanya dinasti? Karena pentas pertama kali menggunakan judul Dinasti Mataram, perjalanan Ki Ageng Mangir. Nah, pokoknya nih. Perjalanan Ki Ageng Mangir. Pak Nevi, itu tahun pinten Pak Nevi itu? Itu sekitar tahun 75-an. 75. Oh, legend. Waktu itu umur saya sekitar 18 tahun. Wah, 18 tahun udah seni peran. Nah, Pak Nevi, niki dari mulai tahun 75 di teater. Kalau saya kan awam ya di teater, Ron, karena nggak ada jiwa seni, Pak. Penikmat. Penikmat seni mawon. Teater pada saat itu tahun 75. Itu apa sih Pak? Mengekspresikan apa itu Pak? Kinten-kinten di tahun-tahun segitu. Iya, banyak sekali. Jadi itu disitulah kompetisi terjadi, tapi kompetisi yang sangat sehat, kompetisi yang saling mengembangkan kreativitasnya. Jadi tiap-tiap kelompok teater senantiasa mengembangkan kreativitasnya setiap yang tampil itu, ya. Dan mempunyai ciri khas sendiri, berbagai macam latar belakang ya. Ada kelompok teater yang berdasarkan kedaerahan, menganut cerita-cerita seperti dalam cerita drama tradisional kedoprak. Ada yang kelompok teater yang dia inspirasinya itu dari perjuangan, ada yang bermacam-macam, ada yang orientasinya itu yang ada kelompok teater Asdrafi pada waktu itu. Itu orientasinya sudah mulai ke dramaturgi dan sebagainya, di macam-macam. Jadi tema pementasan teater itu bermacam-macam. Justru disitulah kemudian saling dari asah mengasah, saling untuk bagaimana bisa tampil menarik, komunikatif dan sebagainya. Dan yang paling penting, hari kedua setelah arisan teater itu berlangsung, itu ada semacam diskusi, semacam ada pengamatnya. Pengamatnya biasanya para sastrawan, para pujangga, para sesepuh kesenian dari ketoprak, dari ludruk dan sebagainya. Nah, disitulah para pengamat itu salah satunya termasuk adalah Bapak Muhammad Ainun Najib. Berarti kemudian teater dinasti kan kemudian menonjolkan, mementaskan pada waktu itu perjalanan Ki Ageng Mangir ya. Itu sangat populer waktu itu, sangat digemari masyarakat. Kemudian salah seorang pengamat arisan teater itu kemudian bergabung atau istilahnya silaturahmi ke kelompok teater dinasti itu, yaitu Bapak M.H. Ainun Najib itu. Itulah. Nah, disitulah saya sebagai anggota teater Dipo dan teater dinasti pertama kali mengenal sosok yang bernama M.H. Ainun Najib atau Cak Nun. Berarti cerita awal panjenengan kenal dan berproses berkesenian dengan Cak Nun atau Mbah Nun itu sendiri dimulai dari teater dinasti ya Pak? Iya. Dan di saat itu sosok W.S. Rendra di mana Pak? Kan ada tadi disebut Bengal Teater. Nah, waktu itu Bengal Teater juga masih aktif terus. Beberapa anggotanya juga masih terus berlangsung. Waktu itu terakhir masih sempat ada pentas sekda segala macam. Cak Nun itu dia juga selain silaturahmi di teater dinasti, meskipun dia bukan anggota teater dinasti, tapi dia sangat akrab ke kelompok teater dinasti yang markasnya di kampung di Powinatan itu. Bahkan saking akrabnya kemudian dia sampai jatuh cinta kepada salah satu anggota teater dinasti yang namanya Mbak Neneng Suryaningsih itu. Dan itu ibunya Mas Sabrang. Ya. Ini sejarah Bung. Tidak akan ditahu oleh publik nih Bung. Sejarah itu. Di waktu itu Sabrang belum lahir. Dan Mbak Nun yang saya cinlok sama ibunya Mas Sabrang itu di teater dinasti ya? Iya. Bucinnya seperti apa dulu Pak? Ya. Bucinnya Mbak Nun seperti apa dulu? Cintanya seperti apa dulu? Iya, karena dia kan kemudian Cak Nun kan tertarik dengan kegiatan saya di teater dinasti. Ya, dia sangat akrab. Kemudian di teater dinasti Cak Nun tidak sebagai pemain teater dinasti bukan, tapi justru berembuk dengan saya, berinteraksi dengan saya, karena saya di teater dinasti itu dulu kan berkecimpung dalam bukan sebagai aktor saya lebih di teater dinasti lebih sering sebagai penata musik. Komposernya ya.
saya di situ pun menjadi penata musik bukan karena saya sekolah musik, tapi karena saya sering sebelum masuk teater Dipo, di teater Dipo itu sudah sering gedobrakan dangdutan tabuan itu loh. Iya, Maka betul. di teater Senati saya berjibalah sebagai penata musik menggunakan gamelan punyanya Pak R.K. Dipowinatan di sana. Itulah kemudian Cak Nun kemudian tertarik dengan kegiatan saya. Dia berebut bagaimana enak aku kepengen gawe pementasan puisi ning mau iringi nganggo musik gamelan kuwi gitu. Lahirlah sebuah kelompok musik bernama Karawitan Dinasti. Dari teater ke Karawitan Dinasti. Yang akibatnya setelah teater Dinasti itu pentas beberapa nomor, kemudian justru yang kemudian sering pentas keluar itu justru Karawitan Dinastinya itu. Yang payu lebih Karawitan Dinasti ya. Itu pentas musik puisi Mas. Jadi temanya belum ada sentuhan keagamaan seperti sekarang. Tapi masih sifatnya itu musik puisi. Musik puisi. Musik Jadi puisi. pentas puisi ada musiknya ya Pak? Ya. Itu pentas pertama kali saya teringat dipentaskan di Balairum Cemara 7 UGM. Itu dulu ada Cemara 7 pentas sana itu. Pentas musik puisi itu punya mengiringi beberapa orang penyair, tapi yang baku yang saya iringi adalah kelompok Pak Cak Nun tadi itu. Nah, disitulah awalnya ada istilah puisi musik atau musik puisi itu. Yang kemudian sekarang ngeremboko di sekolah-sekolah di SMP, SMA dalam satu cabang pelajaran bahasa Indonesia ada mata pelajaran musikalisasi puisi. Secaranya tuh Bung. Sebab kalau musikalisasi puisi yang sekarang kan seperti lagu-lagu. Jadi syair, bagaimana syair panjang kemudian diiringi dengan musik, gitu ya, jadi sebuah lagu. Gitu. Padahal yang saya lakukan dengan Cak Nun awal itu tidak hanya sekedar puisi dijadikan lagu, tapi bagaimana puisi itu diiringi, dibunyikan, dimainkan di sela-sela musik, bagaimana puisi itu dibunyikan sebelum ada musik, bagaimana puisi itu dibunyikan, dilantunkan bersama-sama bareng dengan musik gitu. Jadi tetap musiknya dibacakan, puisinya dibacakan sebagaimana orang baca puisi, tapi di setelah dengan musik sampai sekarang. Sampai sekarang masih sampai sekarang adik-adik saya di Kiai Kanjeng masih mengeterapkan itu, mengenang apa yang dulu awalnya Cak Nun mengembangkan bagaimana membuat musik puisi itu. Gitu. Berarti secara masa di tahun 75 dengan saya boleh bilang mungkin teater rakyat ya, karena dibetaskan di kampung-kampung terus di desa-desa sehingga hanya bertemu Cak Nun dengan teater dinasti dan juga Karawitan Dinasti. Iya, itu Karawitan Dinasti itu dulu sempat yang menjadi langganan itu kalau di Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki. Oh, di tim ya. Itu masih zamannya dulu pada penyair bersama penyair Sutarji Kalsum Bahri, bersama penyair Sapati Djoko Darmono. Bahkan ada Leon Agusta, ada Hamid Jabar dan sebagainya itu. Yang menjadi langganan kami itu di Taman Ismail Marzuki dan di di Pasar Seni Jaya Ancol. Jadi di Pasar Seni Jaya Ancol itu ada semacam tempat terbuka itu, teater terbuka gitu. Di situlah kami pentas itu. Itu rutin itu bertahun-tahun kami di situ. Juga sering pentas kemana-mana, Jawa Timur, paling sering di Lamongan itu. Pernah pentas di Lamongan, musik puisi itu, dengan Cak Nun itu, bersama dengan Gombloh. Anda kenal Gombloh? Oh, tahu. Gombloh. Penyanyi ya. Ya, itu. Ya memang kalau dibandingkan dengan dunia kesenian sekarang mungkin beda ya, sudah mengalami owah gingsir ya. Owah gingsir. Tapi itulah yang kami lakukan sejak masih muda dulu. Di umur berapa dulu Pak Nevi bareng Mbah Nun pertama kali? Saya pertama dengan sekitar umur 18 tahun. 18 tahun. Sampai sekarang saya masih menemani Cak Nun. Sekarang usia saya sudah 68 tahun. Jadi sudah 50 tahun saya dulu menemani Cak Nun. 50 tahun ya. Legend itu. Dan yang menjadi ajaib itu gini Mas, yang menjadi ajaib dan saya sangat syukuri itu
kami di perjalanan oleh Gusti Allah seperti itu apa? Saya menemani Cak Nun selama itu, saya sambil dengan mengajar sebagai guru. Saya itu menjadi guru, Mas. Guru pegawai negeri, guru kesenian itu, Mas. Itu aman sampai pensiun. Padahal saya sambil kemana-mana, Sampai pentas kemana-mana. Keluar negeri. hampir di berbagai macam provinsi di Indonesia sudah kami alami, bahkan di beberapa negara di luar negeri, di Malaysia, di Australia, Singapura, di Abu Dhabi, di Mesir, di Maroko, di Belanda, di Inggris, di Finlandia, yang paling jauh di Finlandia itu, daerah yang tidak ada matahari di sana, dinginnya minta ampun. Kalau boleh tahu Pak Nevi, sosok MH Ainun Najib atau Mbah Nun itu sendiri, dedikasinya di kesenian itu seperti apa? Pola berpikir dalam berkeseniannya beliau, Pak. Kalau boleh saya langsung kawruh gitu. Cak Nun itu kan pindah ke Jogja kan ketika beliau itu selesai sekolah di Jawa Timur di Gontor ya. Dia sekolah pertama kali juga itu di SMA 1 Muhammadiyah di MUI. Jadi latar belakang dia memang santri dia itu. Oleh karena itu ketika dia kemudian berinteraksi dengan para seniman-seniman yang ada di Yogyakarta, di Bengal Teater Dinasti, melalui keseniannya dia itu sangat ekspresif dan sangat berani. Itulah makanya kemudian awal-awalnya Cak Nun kemudian populer itu ketika kemudian membuat musik puisi bersama kami di Teater Dinasti itu, awalnya itu. Dan dalam nuansa-nuansa puisinya itu justru sentuhan-sentuhan agamis, sentuhan-sentuhan religius itu sangat kental di dalamnya. Ya, karena betapapun dia aktif di pesantren kan ya, sehingga suluk-suluknya itu sangat mengena. Selain baca selain dia sebagai seorang penulis, selain dia juga seorang orator, selain dia juga seorang pembaca puisi yang bagus, dia juga seorang pelantun suluk-suluk religius yang sangat bagus. Dan itu yang menginspirasi saya membuat gamelan yang namanya gamelan Kiai Kanjeng. Berarti Kiai Kanjeng itu ini Pak nggih. Inspirasinya jenengan sebelum dinamakan gamelan Kiai Kanjeng dari Cak Nun. Ini ceritanya kan gini, Mas. Ketika Cak Nun di luar negeri beberapa tahun itu, saya menjadi kegiatan karawitan dinasti dengan musik puisi itu menjadi vakum. Nah, pada waktu itu salah satu anggota Teater Dinasti senior saya, Mas Jujuk Prabowo, mungkin ada kenal. Itu bersama saya dan istrinya Cak Nun, Mbak Neneng Suryaningsih itu mendirikan yang namanya Teater Gandri. Teater Gandri. Nah, Teater Gandri juga mengalami perjalanan yang sangat terus sampai selama Cak Nun ke luar negeri itu saya aktif di Teater Gandri gitu aja. Untuk Teater Gandri nanti sendiri sempat mengikuti festival teater tingkat ASEAN di Singapura segala macam. Dulu aktifnya awalnya itu kan Pertura, festival pertunjukan rakyat dari tingkat kecamatan menang, tingkat kota menang, tingkat regional menang, tingkat nasional menang, kemudian mengikuti festival teater di Singapura itu tingkat ASEAN. Nah itu. Nah, ketika Cak Nun pulang ke luar negeri, saya cukup gitu aja ya. Ketika Cak Nun pulang dari luar negeri, ada kerinduan untuk membuat musik puisi itu kembali. Maka Cak Nun berebut dengan saya, ini caranya gini. Nah, padahal gamelan yang dulu sering kami pakai untuk latihan di Kampung Duanan sudah tidak ada. Itu punyanya Pak RK. Iya benar-benar. Udah pakai punya Pak RK. Sudah dijual. Sudah dijual. Padahal Cak Nun semangat sekali. Tahu nggak musik puisi mana? Gitu loh. Saya biasanya gue boleh gamelan. Gitu. Maka saya berinisiatif ya, berdasarkan pengalaman saya bersama Cak Nun
mengetahui suluk-suluk Cak Nun, Karakter beliau. karakter Cak Nun itulah. Maka saya berinisiatif membuat sebuah gamelan yang bisa mengiringi musik puisi-puisinya Cak Nun dan suluk-suluknya Cak Nun itu. Kemudian saya berusaha membuat gamelan bukan pelok, bukan selindro, tapi gamelan yang saya inisiasi sendiri. Saya minta tolong dengan seorang empu gamelan di Sleman, di Ngaglik Sleman sana, Pak Marto namanya. Membuat sebuah gamelan yang bilahannya, meskipun bentuknya gamelan, tapi bilahannya itu sol mi sa si. Sela, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, sela, si, do, re, mi, fa, sol. Nah, gamelan itu kemudian yang diberi nama Kiai Kanjeng. Jadi Kiai Kanjeng itu sebetulnya bukan nama grup musik. Kiai Kanjeng itu nama gamelan itu sendiri. Bahkan yang memberi nama gamelan itu namanya Kiai Kanjeng itu bukan saya, tapi Daduk Berianto. Almarhum Om Jaduk. Almarhum Mas Daduk ya. Kenapa kok Jaduk? Karena sebelum kami membuat musik puisi itu, Cak Nun bersama saya dan Pak Jawa Kamto dan Mas Butet itu membuat sebuah pementasan berjudul Pak Kanjeng, drama monolog. Pementasannya aktornya 3 orang, saya, Pak Jawa Kamto dan Pak Butet Karta Rajasa. Drama Pak Kanjeng itu sangat populer, sempat dipentaskan di Solo 3, Jogja. Ketika mau pentas di Surabaya itu dilarang. Di publikasi sudah beredar, tiket sudah terjual, tempat sudah tersedia, hampir pentas, dilarang oleh kepolisian. Kenapa Pak? Dilarang Pak? Nggak tahu, pada waktu itu kan Cak Nun sempat dicekal lagi. Pada waktu itu zaman Pak Harto dulu sangat dimusuhi karena drama Pak Kanjeng itu mengambil tema tentang penggusuran di Waduk Kedungombo. Salah satu tokohnya adalah Pak Jenggot yang rumahnya tergusur dengan beberapa penduduknya. Nah, Pak Jenggot itu dalam drama itu disebut dengan nama Pak Kanjeng. Nah, maka ketika kemudian saya membuat gamelan itu, setelah drama itu diputuskan menjadi drama larangan, tidak dipentaskan lagi, ya. Kemudian oleh Saudara Jaduk, ya wes gamelan gaweane Nepi diberi nama gamelan Kiai Kanjeng. Kan di Jawa yang namanya Kiai itu kan tidak harus orang, Mas. Di dalam kebudayaan Jawa, sesuatu yang dikeramatkan, sesuatu yang penting itu disebut Kiai. Tombak Kiai Bleret. Gamelan sekalian Kiai Guntur Madu, Kiai Nogowiyoto, ya toh. Dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu seperti itulah itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya karena kami kemudian membuat musik kembali dengan Cak Nun. Kemudian karena kemudian nama Kiai Kanjeng itu seorang sampai sekarang ya menjadi nama kelompok musik, ya enggak masalah di saya. Tapi sejatinya seperti itu lara-lara. Berarti setelah vakum, Mbah Nun pulang lagi ke Indonesia dari kuliah. Berarti saat itu gamelannya udah terjual, maka Pak Nevi lah sebenarnya yang membuat gamelan Kiai Kanjeng itu, nggih. Iya. Itu gamelannya itu dulu tidak seperangkat seperti gamelan Jawa ya. Hanya demung, saron, gambang, kemudian ada beberapa gender, kemudian ada beberapa kempul, gong kecil itu. Bonang ada teman. Nah, sampai sekarang yang dipakai hanya saron, demung, dan bonang saja. Nah, seperti itu. Kemudian perjalanannya ya itu lagi. Musik puisi kemudian berkembang menjadi pengajian kebangsaan, menjadi pengajian Tombowati, menjadi Ma'iyah, bersolawatan sekarang sampai tahun ke tahun. Setelah reformasi ada suatu masa kami membuat sebuah Cak Nun berinisiasi membuat sebuah gerakan Ma'iyah, solawat. Ya.
sampai sekarang gitu Mas. Suatu perjalanan yang banyak fakta yang mungkin kita perlu banyak tahu dan mencium bau kerinduan kita semua sebagai jamaah ma'iyah, Iya. Pak Nevi. Iya, jadi saya sendiri pada awalnya itu sebetulnya tidak menyangka, tidak mengira kalau kemudian pada akhirnya menjadi seperti ini. Pada awalnya kami hanya seorang remaja yang berspirit berkesenian gitu aja. Tapi Gusti Allah memperjalankan itu Pak. Jadi, makanya di mana-mana saya selalu mengambil istilah bahwa Kiai Kanjeng itu kelompok yang diperjalankan. Dan ini mungkin kalau Mas Kiai Kanjeng itu jangan disamakan dibandingkan dengan kelompok-kelompok musik yang ini kami ini bukan nama, bukan popularitas yang menjadi penting. Yang kami adalah bagaimana dengan musik ini kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik-baiknya, bisa menimbulkan keasikan, bisa menimbulkan kekhusyukan, bisa menimbulkan hasanah keilmuan dan sebagainya itu. Jadi itu yang kami lakukan itu. Itulah makanya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman Kiai Kanjeng itu dari awal sampai akhir itu senantiasa tidak ada istilahnya tidak ada sesuatu yang kemudian mudah rapuh kemudian bubar dan sebagainya ya. Sampai langgeng karena spirit kami memang tidak ada spirit, bukan hanya spirit popularitas saja. Tidak hanya spirit supaya terkenal dan sebagainya. Sejak saya remaja sampai sekarang spirit kami bagaimana membangun komunikasi karena memang komunikasi itulah yang paling penting. Nah, buktinya sampai sekarang memang berbagai macam simbol-simbol ma'iyah di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Bayangkan ini di Surabaya ada Bank Wetan, di Malang ada Obor Ilahi, di Semarang ada Gambang Syafaat, di Jogja ada Motopat Syafaat, di Jakarta di Taman Ismail Marzuki ada Kenduri Cinta tentunya. Di Sulawesi Barat dulu waktu itu masih Sulawesi Selatan ya, ada Paparan dan Ate. Dan masih banyak lagi yang selalu muncul sampai sekarang. Bahkan di luar negeri katanya juga ada di Amerika. Itu karena spirit kami memang musik itu hanya sebagai sarana, bukan sebagai. Karena saya sendiri bukan orang pemusik. Saya sendiri meskipun berinisiatif membuat band itu bukannya karena saya seorang pemusik, Mas. Saya tidak punya latar belakang akademis musik, Mas. Latar belakang pendidikan saya justru malah seni rupa, Mas. Sehingga saya bisa menjadi guru itu kan karena saya sekolah di Asri, kemudian pindah di IKIP, dapat ijazah diploma, dan disuruh menjadi guru. Jadi saya tidak pernah mendaftarkan diri menjadi guru, tidak pernah. Oh iya Pak. Jadi mungkin aneh. Saya belum pernah bercita-cita dan mendaftarkan diri menjadi guru, belum pernah. Tapi ketika saya sekolah di Asri, di mana itu waktu itu diploma ya, namanya diploma, bukan S1 tapi diploma. Itu angkatan pertama sekaligus yang terakhir. Kemudian dioper di IKIP karena ada mikro teaching di sana, dan tahu-tahu dapat SK menjadi guru. Saya dapat SK menjadi guru, gitu. SK saya sudah keluar, tapi sekolahan saya belum jadi. Saya waktu itu saya masih dapat, bapak saya tahu dapat SK, bapak saya kan pegawai negeri. Itu anak yang jadi SK di pegawai negeri itu seneng banget loh. Ketika saya pentas di Jakarta, bapak saya itu sampai nyusul menggunakan kereta senja. Ini gue jadi guru, gue SK di guru. Saya malah kaget. Kalau orang zaman sekarang kan yes. Syukur gitu loh. Saya malah kaget dulu. Aku jadi guru itu. Dan ditempatkan di Semanu gitu. Daerah di mana nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada aspal. Menarik Pak cerita Pak Nevi nih. Nanti
perjalanannya sebenarnya ini seimbang dengan Cak Nun ini. Wah, ini dulu. Potret sejarah. Ya sejarah karena mereka berdua yang saling antara orang ini saling klik ya. Saling klik, kayak pasti, gitu. pasti. Iya. Pak Nevi, zaman-zaman segitu ketika Pak Nevi dengan Cak Nun pentas, pengalaman apa sih yang Pak Nevi dapatkan? Misalkan kayak tadi lah di Surabaya nggak boleh tampil. Ada sih kendala-kendala. Kalau saya melihat nih orang awam, kan nggak tahu sejarah dari awal Pak Nevi. Kalau dari dulu kan Cak Nun memang agak sedikit kritis nih, nggak sedikit sih, banyak kritis. Nah itu seperti apa Pak Nevi pengalaman selama ini? Hal-hal yang belum orang tahu. Kami ini kayak Kanjeng ini sangat uniknya itu yang sangat saya syukuri ya. Itu bukan karena meskipun kami menggunakan sarana seni ya, tapi pentas kami tidak selalu di tempat kesenian, di auditorium kesenian. Kami pentas yang paling banyak itu di lapangan terbuka. Yang paling banyak itu adalah para bupati-bupati yang kurang mempunyai komunikasi dengan rakyatnya, bagaimana bisa komunikasi dengan rakyatnya, memang mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng itu. Biasanya di alun-alun gitu. Namanya Makyahan. Yang kemudian berkembang menjadi Sinau Bareng. Waktu itu seingat saya itu, Cak Nun itu dia sangat aktif di Komite Reformasi. Cak Nun lebih aktif di Jakarta, sementara kegiatan di Jogja jadi jarang di sana ya. Ya di situ Cak Nun lebih berkomunikasi dengan orang-orang terkenal seperti Pak Malik Fadzal dan sebagainya.